kegiatan donor darah itu hari terakhir. Hari terakhir yang ini juga walaupun kita di sini ada cabang-cabang yang di sini mengikuti di sini kurang lebih sebanyak 70 peserta dokter. Kemudian kegiatan ini juga disiarkan seluruh Indonesia secara daring. Yes, jadi walaupun ini sini kita terbagi menjadi 2 kegiatan, ada luring dan daring. Jadi biar tetap berasa ini bahwa kegiatan ini milik kita semua gitu, tidak hanya yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Berapa banyak dokter? Iya. Iji kolaka Sulawesi Tengah. Itu yang dada-dada itu sudah donor semua belum itu? Yang di depan paling nggak yang di depan harus sudah donor gitu ya. Ya, terima kasih. Donor berapa cc hari? 450 cc karena disesuaikan dengan berat badan. Ya. Lolos ya untungnya ya. Alhamdulillah, walaupun saya udah lama tidak donor dan momentum hari ini ya kami jadikan juga sebagai saya secara pribadi juga, saya sebagai dokter dan juga sebagai ID untuk menjadikan momentum hari ulang tahun ini untuk memberikan darah kita kepada masyarakat karena ya, itu adalah sebagai bagian bakti profesi kami kepada masyarakat. Pelaksanaan HUT ID ke-72 ini kami mengambil satu kegiatan donor darah serentak se-Indonesia dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya dokter memang adalah profesi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sangat banyak sejawat-sejawat kita yang juga memang aktif dalam kegiatan donor darah, sehingga kami coba berkomunikasi dengan beberapa cabang maupun wilayah se-Indonesia, akhirnya menyepakati untuk membuat kegiatan donor darah serentak dan memecahkan rekor muri ya untuk donor darah peserta dokter terbanyak serentak se-Indonesia. Jadi itu awal kenapa kemudian konsep kegiatan ini diangkat ya. Untuk persiapan, alhamdulillah tidak terlalu lama ya, dalam waktu 1 bulan kami bisa berkomunikasi dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang sehingga yang terlapor sampai saat ini sekitar 153 titik pengambilan darah dan masih bertambah karena ada juga yang baru melapor tadi pagi. Ternyata kami bisa juga menyelenggarakan. Insya Allah nanti fixnya setelah pelaporan nanti di akhir kegiatan. Ya. Kalau kegiatan donor darah yang sifatnya insidentil yang dilakukan oleh teman-teman sih ada. Artinya teman-teman dokter yang kemudian dia menjadi pendonor rutin juga banyak gitu. Tapi kemudian momentum yang kemudian kita buat serentak dengan 153 cabang. Yang mungkin setiap cabang bisa lebih dari 1 titik. Ini baru pertama kali kita buat. Ya, ini membuat kita supaya bersama-sama dengan memaknai hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ini. Tapi pada dasarnya kalau rutin ya, itu ada beberapa teman-teman cabang yang memang sudah melakukan. Tapi yang menjadi spesial sebenarnya di hari ini adalah ini yang mendonorkan para dokter di seluruh cabang juga. Biasanya kalau kita menjadi panitia saja, tapi yang ini memang spesial untuk dokter yang memberikan darahnya di hari ulang tahun ID ke-72 ini. Disrupsi ini harus mendorong ID menjadi ID baru gitu ya, yang tadi reborn dan juga satu ID terus maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sayang untuk semuanya ID di seluruh Indonesia yang hari ini melaksanakan donor darah juga. Nah, mungkin nanti di shoot ini Yang menyumbangkan darahnya dan ini mudah-mudahan menjadi satu bukti bahwa Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh dokter Indonesia ingin memberikan kontribusi di dalam kesehatan masyarakat Indonesia. beliau adalah asisten daerah 3 dari Provinsi Jawa Barat yang sekiranya boleh diizinkan ya Dr. Adib ya, silakan Bapak Dr. Insinyur Ferry untuk memberikan sambutan atau support untuk ID, untuk PBID dan untuk dokter seluruh Indonesia. Dipersilakan. Artinya kalau dokter saja yang biasanya menolong pasien sekarang jadi donor darah ya, dan jadi pendonor, kira-kira amalnya 2 kali gitu. Ya, positif. Apalagi tadi Dr. Adib sudah menyampaikan bahwa fokus
ID pada ulang tahun ke-72 adalah berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat, dan satu ID terus maju. Hanya mungkin dari mereka kan ingin berbagi ya terhadap sesama kan. Jadi yang paling ini kan yang paling gampang untuk bakti sosial itu dengan donor darah. Dan itu juga dengan donor darah itu kan bisa menolong orang sekaya apapun orang, kalau butuh darah kan nggak bisa kalau nggak ada donor gitu. Ke situ pikirannya ya. Kebetulan sampai saat ini sampai jam berapa nih, jam 11 ya, kita sudah yang daftar ada 61, kemudian yang sudah lolos 40 kira-kira, 40 orang, dan itu juga yang tidak lolos ya bisa aja sedang makan obat atau sedang tensinya tinggi gitu, atau misalnya kurang tidur. Ada juga yang berat badannya kurang. Nah gitu, iya, jadi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat donor. Oh, sangat antusias ya. Ini cabang-cabang begitu antusias ya, memberikan banyak sekali pendapat-pendapatnya ya, respon-respon yang positif dan begitu antusias. Kalau di grup WA itu hampir setiap detik itu ada share foto-foto dari seluruh cabang di Indonesia ya. Alhamdulillah ini menjadi semacam momentum kita ya untuk kembali guyup bersama-sama membangun IDI menjadi lebih baik lagi. Luar biasa ya, dan tentunya ini tidak terlepas juga dari dukungan semua pihak, dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Bandung Barat kemarin juga yang support untuk kegiatan bakti sosial, dan Jawa Barat yang kemudian kita pilih untuk menjadi hari puncaknya ini dengan juga dihadiri oleh teman-teman dari wilayah yang lain, hampir 200 orang yang datang pada saat tadi malam musyawaratan. Ini menjadi satu bukti bahwa IDI solid, IDI kompak. Kami sebelumnya juga sempat beraudiensi, bertemu antara PBID dengan PMI Pusat, dan Pak Yusuf Kala juga sangat mendukung dan siap mengkoordinasikan dengan seluruh cabang PMI Indonesia. Dan alhamdulillah tadi malam juga Pak Yusuf Kala menyempatkan diri hadir dalam puncak perayaan HUT IDI ke-72. Jadi seperti itu koordinasi yang dilakukan. Kalau untuk pelaksanaan di Bandung, ya kita disupport juga oleh PMI Jawa Barat dan juga PMI Kota Bandung. Jadi menurut saya sih alhamdulillah acara ini sukses walaupun kami mohon maaf pasti tidak ada yang sempurna. Jadi untuk itu kami mohon maaf. Tapi overall sih lihat antusiasmenya, lihat ekspresi para peserta dan tentunya para pendukung acara, para panitia, everybody's happy walaupun masih banyak mungkin kekurangan dari kami. Bisa banyak faktor sebenarnya, artinya dilihat dari perspektif yang mana. Tapi yang jelas kehadiran mantan wakil presiden ya Bapak Yusuf Kala ya, terlepas dari ini memang kebetulan ada program dengan PMI, tapi beliau sebagai bapak bangsa ya, bapak kita semuanya, maka ini menjadi momentum bagi kita juga untuk mendapatkan wejangan-wejangan dari beliau, dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir. Demikian juga Bapak Menteri Kesehatan gitu. Artinya kehadiran Bapak Menteri Kesehatan ini juga semakin membuktikan bahwa pemerintah bersama Ikatan Dokter Indonesia dan tentunya dalam konsep pentahelix ya, komunitas dalam ini komunitas organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk mensupport negara, mensupport pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan di dalam membangun kesehatan, memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau kesulitan sih pasti ada, tapi tentu saja yang penting kita ikhtiar, kita berniat baik untuk kegiatan ini kan, kegiatan bakti, tentunya gebiar bakti dokter, dan juga ingin meng-flashback kembali gitu. Kenapa di Puncak HUT ini ada semacam rangkaian kegiatan itu sebenarnya ada artinya Mas gitu. Jadi kesulitan pasti ada, tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil yang bisa kami lakukan. Yang penting kita berupaya, berikhtiar maksimal dan doa. Ya, jadi memang yang pertama tidak semua dari kita pengurus IDI, tidak semua juga dari para dokter atau anggota IDI tahu siapa pendiri Ikatan Dokter Indonesia.
Dr. R. Soeharto dalam satu proses perjuangannya, selain beliau juga dokter pribadi Presiden pertama Insinyur Soekarno, beliau juga pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Tapi ada sejarah yang juga sangat dan harus kita tahu bahwa beliau adalah salah satu pendiri daripada Ikatan Indonesia. Beliau lah yang menyatukan Perkumpulan Tabib Indonesia Pertabin yang waktu itu diketuai Dr. Abdul Rashid dan Perkumpulan Dokter Indonesia yang diketuai Dr. Dharma Setiawan dijadikan satu menjadi Ikatan Dokter Indonesia. Kata ikatan itu juga usul dari beliau. Karena supaya kita benar-benar, kenapa disebut ikatan? Profesi kedokteran adalah profesi yang bernilai corporateness, kesejawatan, sesuai dengan apa yang ada di semua dokter. Jadi ikatan itulah yang mengikat. Jadi kenapa kemudian memakai Ikatan Dokter Indonesia? Itu adalah konsep yang dibuat oleh beliau. Nah, di dalam momentum kemarin gedung ID sudah kita resmikan sebagai Gedung Dr. Soeharto. Kita juga mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional, dan saatnya di dalam Staff Forum hari ulang tahun kita harus sampaikan bahwa ada namanya Dr. R. Soeharto Award. Nanti kita akan buat kategori yang memang ini kita berikan kepada para aktivis ID, baik pengurus atau maupun anggota yang memberikan dharma baktinya dengan prestasinya untuk Ikatan Dokter Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Tapi untuk yang pertama ini, kita jadikan momentum pertama ini pada orang-orang yang berjasa untuk membangun semangatnya para dokter dengan lagunya, yaitu himne ID yang sudah menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan pada setiap acara ID, dan Mars ID. Dan beliau berdua lah yang kemudian kita jadikan sebagai pertama untuk mendapatkan Dr. Soeharto Award. Iya, mudah-mudahan setelah acara ini kita akan lanjut kegiatan yang lainnya, dan juga kayak misalnya nih kemarin yang pada saat hari pertama kita ada peresmian MCK Kumonal di salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat. Kedepannya desa tersebut yang akan menjadi desa binaan dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tidak hanya terputus sampai acara kemarin saja. Jadi sekali lagi hari ulang tahun ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir, bukan pula sebuah seremonial ya. Tolong ini dimaknai dalam konteks bahwa mengokohkan eksistensi profesi dalam sebuah hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ini butuh perjuangan yang luar biasa di dalam implementasinya. Butuh perjuangan yang besar untuk kemudian kita bisa kemudian meneruskan juga di dalam menghadapi permasalahan kesehatan dan kedokteran. Nah, saat ini setelah hari ulang tahun ini, perjuangan kita semakin besar. Perjuangan para dokter dengan berbagai macam problematika kesehatan dan kedokteran kita cukup besar. Tapi kami yakin dengan kesolidan kita sudah dapat modal sosial yang kuat sekarang. Apa itu? Modal kesejahteraan, modal kekompakan, modal kesolidan, inilah yang kita buat ya. Karena hari ulang tahun ID itu bukan milik pengurus besar. Hari ulang tahun ID pun juga bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi ini menjadi satu momentum, dan alhamdulillah kehadiran teman-teman dari wilayah diikuti dengan juga teman-teman cabang yang membuat satu rangkaian acara yang bersamaan, maka ini akan menjadi sebuah modal sosial yang kuat bagi kita sebagai modal kesehatan kita dengan kekompakan ID dan kekompakan anggota untuk menghadapi permasalahan ke depan. ID harus menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter, menjadi mitra strategis pemerintah dan yang dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat Indonesia. Tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk para panitia, para tamu-tamu undangan yang telah hadir, sejawat-sejawat kita, kemudian dukungan-dukungannya, dan tentu saja untuk para media, terima kasih sekali, karena tanpa media ini kita juga tidak akan bisa menyampaikan pesan yang baik, tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Tentunya banyak mungkin dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, juga dari PMI Pusat, Bapak Yusuf Kala kemarin hadir langsung sebagai Ketua PMI Pusat, kemudian dari Pemprov, bahkan dari Bupati dan Wali Kota juga yang turut mensupport hadir tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Itu saja untuk para mitra-mitra kami yang membantu kegiatan ini. Banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin ada yang terlewat. Ya.